Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, hari ini saya berada di satu wilayah Jawa Timur, yaitu di salah satu sudut Kota Ngawi. Kota Ngawi ini kalau kita perhatikan dalam sejarah mempunyai riwayat di dalam sejarah Indonesia. Di wilayah Ngawi ini ada seorang gubernur Jawa Timur yang dibunuh oleh gerombolan PKI. Kemudian ya di Ngawi inilah terjadi pembantaian kepada salah satu tokoh ya saat itu, yaitu gubernur Jawa Timur. Nah, kalau kita bicara tentang PKI, memang PKI sebagai Partai Komunis Indonesia ini sangat kejam. Kekejaman mereka luar biasa. Beberapa ulama-ulama juga dibunuh oleh mereka. Bukan sekedar ulama-ulama dibunuh, ada beberapa pesantren yang dirobohkan dan dibakar. Yang paling kita kenal adalah korban dari para jenderal, yaitu 7 jenderal yang dibantai dan dimasukkan di lubang buaya di Jakarta sana. Itu salah satu dari kekejaman PKI. PKI ini tidak bisa hidup di Indonesia dan tidak boleh hidup lagi di Indonesia karena memang sebagai partai larangan. Nah, ini umat Islam khususnya perlu menyadari dan mengetahui tentang larangan hidupnya Partai Komunis Indonesia. Ikhwani rahimakumullah, dulu PKI itu cara bekerjanya atau menggait anggota itu mereka datang ke tempat-tempat pedesaan, ke buruh-buruh tani, atau juga orang-orang fuqara dan masakin. Bahkan mereka duduk serta tidur di gubuk-gubuk yang reot untuk mengambil simpati dari masyarakat. Adapun slogan-slogan mereka antara lain adalah untuk memerdekakan masyarakat dari penjajahan orang-orang kaya, sehingga mereka atau orang-orang dari daerah-daerah, orang-orang miskin ini tertarik untuk ikut PKI tanpa disadari apa itu PKI. Padahal PKI itu sendiri adalah partai ateis. Arti ateis yaitu yang tidak percaya terhadap adanya Tuhan. Siapapun Tuhan tidak dipercaya. Juga agama-agama di dunia ini tidak ada yang dipercaya oleh mereka. Jadi ateis itu anti Tuhan dan anti agama. Maka umat Islam perlu sadar bahwa PKI ini adalah salah satu musuh Islam dan musuh bangsa Indonesia. Tapi zaman sekarang PKI tidak lagi tidur di tempat-tempat orang-orang miskin, atau di gubuk-gubuk reot, atau di tempat-tempat pedesaan, dan tidak lagi menggait orang-orang kampung, orang-orang petani, orang-orang buruh. Tapi zaman sekarang di era modern ini, PKI sudah berani masuk di tempat-tempat wilayah perkotaan, di kalangan orang-orang kaya, kalangan pejabat-pejabat, di DPR, MPR, di tempat-tempat strategis untuk menguasai negara. Bahkan sebagian juga tokoh-tokoh PKI ini zaman sekarang sudah berani menyusup di partai-partai Islam. Tentu mereka membuat kartu dan juga identitas Islam. Tapi perilaku mereka ini tetap saja perilaku PKI, yaitu anti terhadap Islam. Karena itu kita umat Islam harus waspada. Dan kita perlu untuk memberitahukan kepada generasi-generasi muda yang mereka tidak tahu. Ikhwani, kalau kita ingin menyadarkan saudara-saudara kita yang belum tahu, generasi-generasi muda ini memang maklumlah mereka tidak tahu sejarah tentang kekejaman PKI. Maka kita perlu membuka sejarah. Salah satu yang harus diketahui minimal adalah lambang PKI itu sendiri. Lambang PKI adalah palu dan arit. Biasanya berwarna merah campuran dengan hitam atau campuran dengan putih, atau juga warna-warna lain, tapi yang jelas ada gambar palu aritnya. Ini mulai loh sekarang ini dipasarkan gambar palu arit ini dijual, sehingga dengan begitu bangganya para pemuda itu menggunakan atribut orang-orang
PKI. Ya alasannya ini PKI juga partai yang sifatnya internasional. Di Cina ada PKI, di Rusia ada PKI. Maka kita juga harus menjangkau pemikiran kita ini secara internasional. Barangkali begitu cara berpikirnya orang-orang awam, khususnya para pemuda, sehingga mereka bangga menggunakan atribut PKI. Naudzubillah min dzalik. Padahal kalau kita tahu siapa orang yang membela dan mendukung keberadaan PKI, berarti sama halnya dia ini mendukung orang-orang yang anti agama, khususnya anti Islam. Ya ikhwan, dulu orang-orang tua kita, para ulama, para pemuda Islam itu giat untuk melawan PKI. Nah kalau sekarang lantas anak-anak mudanya dia beragama Islam dari keluarga Muslim kemudian membela PKI, ini kan bertentangan dengan orang-orang tua kita yang memperjuangkan bumi persada Indonesia ini. Kemerdekaan Indonesia ini dulu juga diperjuangkan oleh orang-orang Islam, khususnya para ulama, para santri, dan orang-orang yang cinta kepada agama Islam tentunya. Pakai takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dulu berkumandang di mana-mana. Tatkala bangsa Indonesia ini perang melawan PKI, takbir itu pun dikumandangkan oleh para jenderal. Ya mereka karena beragama Islam, dan juga di kalangan pesantren, pejuang-pejuang Muslim, pejuang-pejuang Islam itu juga memekikkan takbir Allahu Akbar tatkala mereka menghadapi PKI. Nah ini sebenarnya yang harus dilestarikan oleh para pemuda, menjaga negara Republik Indonesia dari gangguan orang-orang yang mengingkari agama, karena Republik Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti berdasarkan nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam yang menjadi warga mayoritas penghuni Indonesia tercinta ini. Karena itu, ma'asyarul muslimin, mari kita perkenalkan adik-adik kita, saudara-saudara kita yang mereka memang belum mengenal PKI itu, sehingga mereka tahu bagaimana kekejaman PKI, dan juga di hadapan Allah SWT mereka itu pasti termasuk orang-orang yang sesat, orang-orang yang terlaknat karena mengingkari keberadaan Islam dan juga mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita mulai saat ini mengetahui sejarah, mempelajarinya, kemudian menyebarkannya di kalangan para pemuda pada khususnya, agar tahu bahwasanya Indonesia bukanlah negara PKI. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.